Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Kali ini aku akan menyampaikan pesan harian ya, pesan semesta untuk hari ini, hari Jumat tanggal 13 Desember 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk kalian yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, untuk pesan healing hari ini. Pesan healing hari ini ya. Base chakra. Choose only positive thoughts to describe your home, career, and finances, as your words determine your outcome. Base chakra atau chakra dasar. Pilih hanya pikiran positif untuk menggambarkan rumah, karir, dan keuanganmu, karena kata-katamu menentukan hasilmu. Kartu ini menunjukkan bahwa kamu berfokus pada kebutuhan materimu, seperti menginginkan lebih banyak uang. Sangat penting bagimu untuk hanya menggunakan kata-kata dan frasa positif untuk menggambarkan situasimu saat ini. Tegaskan keinginanmu sebagai kenyataan dan hindari kekhawatiran atau diskusi apapun yang menempatkan kamu dalam peran korban. Ya, jadi jangan menjadi playing victim jika menginginkan rumah yang lebih baik, karir yang lebih baik, keuangan yang lebih baik ya. Intinya tidak dengan merasa diri kita itu yang paling menderita atau yang paling susah gitu, tapi dengan penuh percaya diri gambarkan hal-hal baiknya ya, supaya itu bisa ketarik menjadi nyata gitu. Karena kita seringkali mendengar ya bahwa ucapan itu adalah doa. Jadi apa yang kata-kata yang kita ungkapkan itu sama juga dengan harapan, dengan doa. Cakra dasar yang kadang-kadang disebut dengan root chakra atau cakra akar, yang terletak di bagian bawah tulang belakangmu adalah perasaan tentang aliran dirimu di dasar tulang belakang berwarna merah delima ya. Kalian kalau tahu ada 7 chakra itu ya, biasanya kalau cakra dasar dilambangkan dengan warna merah ya, karena kamu memiliki iman. Oke, cakra dasar menggambarkan atau mengatur perasaanmu tentang kebutuhan materialmu. Untuk membuka aliran manifestasi ilahimu, bayangkan dirimu menghirup dan mengirimkan cahaya penyembuhan ke pangkal tulang belakangmu. Lihat dan rasakan bola besar cahaya merah delima bersinar di dalam dirimu. Jadi kamu visualisasikan seperti itu ya. Karena setiap kekhawatiran adalah doa yang menarik apa yang kamu khawatirkan. Perhatikan dan ganti kekhawatiran dengan doa dan afirmasi. Panggil para malaikat untuk meningkatkan iman dan kepercayaan dirimu, yang merupakan dua bahan ajaib dalam manifestasi sadar. Nah, tindakan yang bisa kamu lakukan: duduklah di tempat yang tenang dan bawa pikiran dan tubuhmu ke keadaan tenang. Tarik dan hembuskan nafas dalam-dalam sambil membayangkan hasil yang kamu inginkan sebagai kenyataan. Misalnya, bayangkan dirimu sepenuhnya aman secara finansial. Saat kamu memegang visi ini, biarkan tubuhmu rileks
dan rasakan seolah-olah visi itu sudah menjadi kenyataan. Rasakan kehangatan rasa syukur di hatimu, rasa aman di perutmu, dan relaksasi semua ototmu saat kamu percaya bahwa visi ini terwujud untukmu saat ini ya. Oke, itu untuk pesan healingnya. Kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini vulnerability, middle. Oke, autumnal equinox, release, dan fog ya, feel. Oke. Jadi dari pesan vulnerability, terkadang kita tuh nggak selalu kuat, terkadang kita rapuh ya, kita manusia punya limit, punya batasan. Nah, dalam kerapuhanmu boleh ya kita membutuhkan bantuan orang lain, misal kita bercerita tentang masalah kita atau sharing ya dengan keluarga, pasangan, atau dengan sahabat ya, karena motivasi atau support dari mereka ini bisa membantu menguatkan kita gitu. Jadi jangan malu untuk mengakui bahwa kita lagi rapuh, kita lemah, kita butuh bersandar ya. Memang sih kita nggak selalu harus apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawa itu jaga no, kalau bahasa Indonesianya itu apa ya, menggantungkan ya, menggantungkan kepada orang lain ya, memang gitu. Tapi kita kan pasti punya ya orang-orang terdekat yang senantiasa jadi tempat kita berbagi, walaupun kita nggak harus meminta sesuatu hal ya, cukup didengarkan aja itu sudah membuat kita ringan ya. Syukur-syukur mereka menguatkan kita, memberi saran, masukan atau bahkan bantuan. Oke. Yang kedua ada pesan rilis ya, tentang melepaskan. Jadi segala sesuatu hal yang saat ini menggantung, kamu sudah berusaha memperbaiki, sudah berjuang ya dengan segala daya dan upaya, tetapi sampai sekian lama tidak memberikan hasil, membuat kamu capek, membuat kamu lelah ya, atau bahkan membuat kamu stuck. Nah, hal-hal seperti ini perlu dilepaskan supaya energi baru yang lebih positif bisa masuk ya dalam kehidupan kamu ya. Kemudian juga melepaskan segala hal-hal yang mengganjal ya, seperti amarah, kejengkelan, apalagi dendam. Nah, ini mesti dilepaskan ya, supaya jalan kita ke depan itu akan lebih lapang ya, sama supaya tidak menghalangi energi baru yang masuk, yang bakal datang, yang lebih positif. Hal-hal positif, orang-orang positif, berkah, hoki, keberuntungan, rezeki ya. Lepaskan segala kemarahan dengan memaafkan, mengikhlaskan yang sudah terjadi dan memang nggak bisa dipertahankan, ya udah. Karena dengan keajaiban melepaskan, ketika kita berani melepaskan ya, keajaibannya adalah masuk energi baru yang lebih baik, yang lebih positif, yang lebih bisa membuat kamu hidup bahagia. Oke. Kemudian di sini fog, kabut. Tidak semua hal harus kita ungkap atau kita sampaikan atau kita florkan atau kita publish ya, mau ke itu sosmed, ke publik ya, publik atau ke ya orang-orang yang kamu kenal lah ya. Kamu berhak menyimpan jika memang itu rahasia pribadi dan memang
tidak layak untuk diumbar ya. Tuhan aja menutupi aib kita gitu. Masa sih kita mau mengumbar? Ya, bukan berarti kita menjadi seseorang yang munafik. Yang paling tahu ya diri kita sendiri, hal-hal yang bisa atau boleh kita florkan, mana yang tetap kita simpan bahkan sampai seumur hidup kita simpan untuk diri sendiri. Selama itu memang untuk kebaikan semua ya. Dan terlalu open juga kurang baik ya, karena kita nggak pernah tahu ya orang-orang yang kita ceritain tentang masalah kita ya. Makanya di sini tadi dari vulnerability kan ke orang-orang tertentu kan yang terdekat dengan kita ya. Tapi kalau di sini dari pesan Fok ini ya, tentu saja tidak semua orang harus kita ceritakan, atau tidak semua hal besar dalam hidup kita atau rahasia hidup kita ceritakan ya. Khawatirnya malah akan jadi bahan gitu. Atau kamu dan ya mungkin seseorang yang saat ini lagi deket ya, somehow kita mesti sedikit misterius juga. Jadi kalau semua di awal kita ceritakan semua sampai nggak ada rahasia lagi, ya dia akan bosen, nggak ada challenge lagi, nggak ada rasa penasaran. Nah itu ya. Oke, kita lanjut energi kamu hari ini. Energi kamu hari ini. Knight of Cups, the Hangman, Justice, the Magician, dan Six of Cups. Oke, dari Knight of Cups ya, ada seseorang yang memberikan perhatian ketulusannya ke kamu. So ini bisa energi pasangan atau seseorang yang saat ini lagi dekat sama kamu ya. Atau juga bisa energi orang baru yang mencoba untuk menawarkan percintaan ya. Ya entah statusnya apapun gitu ya. Intinya menawarkan percintaan. Kamu juga akan dikelilingi orang-orang yang akan siap membantu, memberikan support dan motivasi. Energi Knight of Cups ini tulus ya, tulus. Dan yang kedua ada the Hangman di sini. Oh, reverse ya, the Hangman reverse. Hal-hal yang lama kamu tunggu akhirnya hari ini terwujud atau terjawab ya. Terus beberapa dari kalian akhirnya bisa move on dari sesuatu yang sempat ngeganjel ya, sempat ya ini jadi sinkron dengan pesan semestanya rilis tadi ya. Jadi beberapa dari kalian akhirnya udah bisa melepaskan, udah bisa move on ya, udah bisa pergi dari sesuatu hal yang selama ini membuat kamu stuck atau ngeblok keberuntungan kamu. Terus ada Justice. Ini energi zodiak Libra. Mungkin kamu berzodiak Libra atau berdealing dengan orang-orang yang berzodiak Libra hari ini ya. Dimana ada keadilan, ada kestabilan. Kemudian beberapa dari kalian mungkin hari ini berurusan dengan hukum, legalitas, dokumen, kontrak, kerjasama ya. Dan hukum ini bukan dalam konotasi yang negatif ya, konotasi yang positif. Mungkin mengurus dokumen atau berkas-berkas gitu ya, atau akad jual beli, akad kredit, ngurus legalitas, mungkin tanah, rumah dan lain sebagainya, kendaraan, atau berhubungan dengan notaris, tanda tangan kontrak, MOU. Nah, kemudian ada Magician. Hari ini kamu sangat kreatif ya.
banyak menciptakan ide-ide, jadi cakra mahkotamu aktif ya. Cakra mahkotamu menyala sehingga kamu selalu banyak ide atau gagasan. Dan di setiap hambatan yang kamu temui hari ini, kamu selalu ada aja gitu ya ide atau cara. Oh, seperti ini. Oke, aku bisa gitu. Oh, ini aku ada ide seperti ini ya. Yuk kita coba realisasikan. Nah, mungkin kamu menciptakan karya-karya ya, mungkin kreativitas kamu jadi video ya yang bisa kamu upload dan memberikan inspirasi buat banyak orang. Mungkin kamu bikin prakarya gitu ya yang bisa bermanfaat, atau ada aja hal-hal yang kamu lakukan hari ini bisa menghasilkan duit gitu. Oke. Dan juga ada keajaiban yang datang dalam kehidupanmu hari ini yang tidak kamu sangka, tidak kamu duga ya. Dan oke, Six of Cup terhubung dengan energi masa lalu. Jadi hari ini mungkin ya bisa jadi ada orang-orang dari masa lalu yang menghubungi kamu ya, semisal mantan, teman lama, mantan gebetan, mantan pasangan gitu, klien atau customer lama kamu. Dan beberapa ada energi rekonsiliasi atau balikan. Nah, ini mungkin terkait juga dengan Knight of Cup ya, seseorang datang kembali ke kamu, seseorang dari masa lalu yang menginginkan kembali untuk berkomitmen lagi kembali gitu ya, atau memperbaiki hubungan. Kamu yang berkonflik juga ada energi rekonsiliasi atau berbaikan. Oke, kita lanjut untuk love message atau pesan percintaan hari ini ya. Nah, ini sinkron nih dengan The Magician dan juga Six of Cup sama Knight of Cup. Embrace. Through each other you find the missing pieces ya. Satu sama lain akan bersatu, menemukan kembali serpihan-serpihan yang telah hilang dan menyatukannya lagi. Ini energi rekonsiliasi atau berbaikan ya. Next, angel guidance atau bimbingan malaikat hari ini. Ya. Vulnerability and freedom. Nah, ini sinkron sama pesan semestanya ya. Tentang vulnerability and freedom. Kerentanan dan kebebasan. Para malaikat bersamamu sekarang untuk meningkatkan kepercayaan dirimu, karena mereka dapat melihat betapa kerasnya beberapa pengalaman yang telah kamu alami. Mereka ingin kamu tahu bahwa kerentanan atau kerapuhan memberi kamu kesempatan untuk menemukan kekuatan yang akan memberimu kebebasan. Untuk bergerak menuju kebebasan itu, pemandu malaikat penjagamu mendorongmu untuk meluangkan waktu hari ini untuk terhubung dengan bagian-bagian dirimu yang kamu cintai dan kagumi. Ketahuilah bahwa kepekaanmu bukanlah isyarat, tetapi jiwa. Dan ingatlah bahwa kamu tidak akan pernah melepaskan dunia ini. Ya. Dan kerapuhanmu atau kerentananmu bukan sebuah kutukan, tetapi sebuah anugerah. Kamu adalah jiwa yang secara emosional, dan meskipun gelombang emosi baru-baru ini mungkin telah membanjirimu, emosi tersebut adalah pengingat yang hebat tentang seberapa besar kamu peduli untuk hidup dengan jujur sekarang, untuk menghargai sifat dan keunikan yang menjadikan kamu pribadi yang unik. Itu akan memungkinkan dunia juga menghargai kamu ya. Ada pesan tambahan lagi. Tidak selalu mudah untuk menempatkan diri kamu di luar sana, tetapi kamu didorong untuk melakukannya sekarang. Singkirkan perisau dan penghalang yang telah kamu pasang, karena tembok-tembok ini menghalangi dunia untuk melihat cahayamu.
malaikat pembimbingmu mengingatkanmu bahwa kamu tidak perlu melindungi diri sendiri karena Tuhan dapat melakukannya untukmu. Setiap kali kamu merasa rentan atau tidak aman, kebiasaan dan pola lama akan muncul. Tetapi panggillah cahaya Tuhan dan serahkan kebutuhanmu untuk melindungi diri sendiri, ya. Bantuan dari Tuhan, cahaya dari Tuhan, bisa juga bantuan dari orang-orang baik yang ada di sekitarmu, dan itu adalah petunjuk dari para malaikat penjagamu, ya, dan lewat tangan-tangan manusia ini yang sebenarnya adalah bantuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Mereka membantu membebaskan kamu, mengangkatmu dari kerapuhan dan kerentanan. Dan ketika kamu memberi izin kepada malaikat untuk datang dan membantumu, mereka akan melakukannya. Mereka akan membimbingmu menuju kebebasan, kegembiraan, dan kebaikan tertinggimu. Oke, nah yang terakhir, vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini. Oke. I lovingly accept myself. Saya dengan cinta menerima diri saya. Saya dengan penuh kasih menerima diri saya sendiri. Mencintai diri sendiri bisa menjadi salah satu tantangan terbesar yang harus diatasi, tetapi tidak untuk jiwamu, untuk egomu. Alasan penerimaan diri bisa begitu sulit adalah karena egomu akan mencoba membuat cintamu bersyarat. Kamu akan mencintai diri sendiri ketika tubuhmu sempurna atau ketika kamu menyelesaikan proyek yang sedang kamu kerjakan dan seterusnya. Tetapi cinta itu tanpa syarat. Cinta melampaui batasan, pencapaian, dan kesombongan. Mencintai diri sendiri adalah tentang bersedia melihat cahaya dan kebaikan yang agung. Cinta adalah tentang menjadi apa yang kamu alami adalah keajaiban. Kamu dapat mengalaminya, menerima dengan penuh kasih, menghormati siapa dirimu yang dianggap sebagai diri sendiri. Cinta adalah keputusan yang diwakili oleh hal negatif lain yang telah terjadi di masa lalu. Menerima diri sendiri dengan penuh kasih berarti benar-benar menghargai siapa dirimu. Ini tentang bergerak melampaui kekurangan yang dirasakan sendiri dan tetap menemukan keindahan. Ini tentang memutuskan bahwa kamu tidak akan lagi diwakili oleh opini negatif, ketakutan, atau hal lain yang menghalangi kamu dan kebaikanmu di masa lalu. Cinta adalah siapa dirimu. Hari ini semesta mengundangmu untuk mengakui kebenaran ini, ya. Dan vibrasimu hari ini, atau juga kamu bisa ucapkan sebagai afirmasi, saya cinta dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari tubuh sampai jiwa, ya. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate, ya. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Dan kalian juga boleh share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Dan aku juga ucapkan terima kasih buat kalian yang mengirimkan super thanks, ya. Semoga berkah, rezeki kalian juga makin lancar. See you, bye bye.